Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wali ta'atihi wa sabahatiha anwaru sabahim mubataliji. Wali ta'atihi, dan bagi mentaati Tuhan. Inya kembali ke lafaz Allah. Wa sabahatiha, dan keindahan dari mentaati Tuhan. Sobaha maknanya, sobahati itu maknanya keindahan. Bagi mentaati Tuhan, bagi ketaatan terhadap Tuhan, dan keindahannya itu anwarul sobahin. Jadi taati itu khobar, mubtada'nya adalah anwarul sobahin, cahaya-cahaya pagi. Membaliji maknanya adalah terang, nampak. Jadi ketaatan terhadap Tuhan dan keindahannya itu memiliki cahaya pagi yang nampak. Maknanya apa sesungguhnya? Kita baca wali ta'atihi, dan ialah bagi mentaati Tuhan, ay ta'atillahi subhanahu, mentaati Tuhan, mentaati Allah subhanahu, maha suci Allah. Wa sabahatiha ay jamaliha, jamal itu ya keindahan. Anwarus sabahin ay adwa'us sabahin, adwa itu jamak dari kata bauun. Adwa'un jamak dari kata bauun. Daun itu ya cahaya atau terangnya pagi. Sobahin itu pagi. Membaligi ala wazni mumfa'ili minal balaji, dari kata masdar al balaj. Yuqalu balij, ya. Kadang itu diucapkan dengan bahasa balij yang bermakna al-haqqu wa baha wa wahara. Kebenaran itu tampak dan jelas. Jika kata membaliji itu adalah kebenaran yang nampak dan jelas. Mentaati Tuhan dan keindahannya itu memiliki cahaya pagi yang nampak dan jelas. Wal makna sesungguhnya adalah inat ta'ata, sesungguhnya taat, laha ialah bagi taat, anwarun dohiratun, cahaya-cahaya, dohiratun yang jelas, duhura do'is sobahi, sebagaimana atau seperti jelasnya cahaya atau terangnya pagi. Begitu kejelasan dari cahaya pada ketaatan. Wabahiruhu, adapun makna yang lebih dekat untuk pemahaman, artinya yang lebih gampang untuk dipahami begini. Anna lit-ta'a, sesungguhnya ialah bagi taat, anwaron, ada cahaya-cahaya, wa in kana al-muti'u, walaupun ada orang yang melakukan ketaatan itu fasikun, ialah fasik. Artinya orang yang melakukan ketaatan walaupun dia orangnya fasik. Fasik ini orang yang melakukan dosa kecil, misalnya berghibah dan seterusnya, menggosip dan seterusnya, tapi dia melakukan ketaatan, itu juga memiliki cahaya dari perbuatan ketaatannya. Fa'inkilah, kalau ada pertanyaan, misalnya ada orang bertanya, hal tujarut ta'atu ma'al fiski, apakah ada ketaatan berbarengan dengan kefasikan? Mungkin tidak pada satu orang itu taat muti sekaligus fasik, memiliki sifat fiskul. Au hal yakunu syakhsu muti'an wa huwa fasikun, apakah ada orang fasik, apakah ada orang bisa melakukan ketaatan padahal dia wa huwa fasikun, dia fasik? Jawabannya qultu, kata penulis Syibisri, na'am, iya, ada gitu. Jadi ada ketaatan sekaligus kefasikan pada diri seseorang berbarengan. Kenapa bisa terjadi demikian? Karena fa'inat ta'ata, karena sungguhnya taat, ibaratun anil ittifal, adalah bahasa atau ungkapan untuk menyatakan bahwa orang itu melakukan sesuatu, mentaati melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Tapi apakah hatinya ada problem? Nah, itu beda. Jadi intinya taat itu
melaksanakan perintah. Misalnya ada orang disuruh menyapu. Nah, orang itu memang benar-benar menyapu, namanya itu imtisal, taat orang itu. Tetapi apakah dia rela hatinya atau marah, itu beda lagi. Jadi taat tidak harus berbarengan dengan kerelaan hati dan kesungguhan hati. Nah, selanjutnya adalah bikhilafil kurbah, beda halnya dengan kurbah. Ada istilah taat, ada kurbah. Kurbah itu fa'innaha ibaratun amma taqarraba bihi bisyarti ma'rifatil mutaqarrabi ilaihi. Kurba adalah ungkapan atau bahasa untuk menyatakan amma dari sesuatu, menyatakan sesuatu, taqarraba yang mendekatkan diri. Siapa orang bihi dengan ma, dia melakukan apa, ibadah apa misalnya, dengan syarat bisyarti ma'rifatil mutaqarrabi ilaihi, dengan syarat mengetahuinya mutaqarrab ilaihi. Bisa maknanya mutaqarrib ini orang yang beribadah ilahi kepada ma gitu. Jadi maksudnya mengetahui itu, ma'rifah itu mengetahui dengan hakikatnya. Kita lihat perbedaannya nanti. Wa bi khilafil ibadah, bedaannya dengan ibadah. Fa innaha ibaratun amma tu'bada bihi, dan adalah bahasa. Ibadah adalah kata atau bahasa untuk menyatakan sebuah perbuatan tu'bada bihi yang dilakukan untuk beribadah bihi apa ma. Bisyartinya, syaratnya ada niat. Niat berarti saya mau sholat gitu misalnya. Dan dia melakukan sholat, nah itu ibadah. Ma'amura'atil arkan wa syarti allati bihi tasihu al-ibadatu. Di samping juga menjaga, memenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya sehingga nanti ibadahnya bisa sah. Jadi ibadah adalah perbuatan yang dilakukan untuk beribadah dengan syarat adanya niat. Yang kedua adalah memenuhi syarat rukun-rukunnya. Yang ketiga memenuhi syarat-syaratnya, di mana ketiga ini adalah komponen untuk menjadikan ibadah itu sah. Kalau taat enggak kan, nanti melakukan, mau dia berniat, mau dia sungguh-sungguh atau mau dia ikhlas, tidak ada begitu taat. Taat hanya melakukan. Apakah dia berniat? Kadang ada orang disuruh nih sholat, tetap melaksanakan sholat, tetapi dia tidak ingin sholat sesungguhnya. Ada orang disuruh mengaji, memang melakukan itu, ikut pengajian, tetapi hatinya enggan. Nah, itu bisa dikatakan taat, tetapi bukan ibadah. Jadi ibadah ada syaratnya. Untuk dikatakan ibadah, perbuatan itu ada niatnya, memenuhi syarat dan rukunnya, sehingga bisa sah ibadahnya. Seperti sholat misalnya. Kalau orang mau melakukan sholat biar sah, adalah harus ada niat untuk sholat. Yang kedua memenuhi syarat dan rukunnya. Rukunnya apa, syaratnya apa, menghadap kiblat, suci dari rezeki yang besar, dan seterusnya, sehingga ibadahnya bisa dikatakan sah. Itu ibadah, perbuatan yang ada 3 komponen tadi. Ini contoh. Jika kamu mengatakan li Zaidin wa Khalidin, masalah kamu mengatakan kepada Zaid dan Khalid, misalnya kita coba makan, Khalid nama orangnya adalah Khalid dan Zaid. Amfiku min amwalikum fisabilillah. Kamu bilang kedua orang ini, nafkahkan, gunakanlah hartamu ini, harta kalian di jalan Allah. Kedua orang tadi. Tetapi kedua orang ini mempunyai langkah yang berbeda. Coba lihat. Fa'anfaqo Zaidun, kemudian Zaid itu menggunakan hartanya al-farobiyatin, 1.000 rupiah. Tapi di hatinya khaufan au hayaan, ada rasa takut ke orang tadi. Misalnya kiainya yang bilang, hartamu itu gunakan untuk jalan Allah. Nah, si Zaid ini melakukan itu, tapi bukan karena Allah, bukan karena kesadaran, bukan karena melihat ada fungsi dalam sabilillah, ada manfaat, ada hikmah, tetapi karena takut pada kiainya atau pada pemerintah misalnya, au hayaan atau malu pada kiai. Kalau kiai kan suka sedekah, kok saya nggak sedekah. Jadi dia malu menginfakkan 1.000 rupiah itu. Karena infakuhu, maka apa yang dia lakukan, uang yang digunakan 1.000 tadi untuk jalan Allah, misalnya ke pembetulan dinding masjid dan seterusnya, itu jalan Allah itu, misalnya untuk Palestina dan seterusnya. Nah, apa yang dilakukan Zaid itu disebut ta'atan. Karena infakuhu ta'atan,
Tsumma anfaqa Khalidun. Nah ini berbedanya. Kemudian Khalid menggunakan juga, menginfakkan hartanya juga al-farabiyatin 1000 juga. Wa huwa munsifun wa muhtasibun. Dia sadar, mengetahui di situ ada pahala, di situ perintah Tuhan, ada manfaat di situ. Dia melakukannya dengan ikhlas, dengan apa? Dengan kesadaran. Karena infakuhu ta'atan wa kurbatan. Maka apa yang dia lakukan disebut ta'at sekaligus kurbah. Jadi ada kesadaran, ada niat memang, tidak karena malu, karena seseorang, tidak. Dan dia melaksanakan. Nah, melaksanakan sekaligus dibarengi niat dan seterusnya tadi, maka disebut ta'ah wa kurbatan. Jadi ma'rifatil mutaqarrabi ilahi tadi yang disebut kurba adalah dia tahu bahwa sabilillah itu berinfak ke jalan Allah itu ada gunanya, ada fungsinya. Sehingga walaupun tidak disuruh oleh seorang, tidak dipaksa, dia sadar akan hal itu. Nah, maka itu disebut kurba. Jadi bedanya taat dan kurba adalah taat hanya melaksanakan. Sementara kalau kurba dia melaksanakan sesuatu sekaligus tahu makna, hakikat atau hikmah dari yang dia lakukan. Wal farqu bainaha wa bainal ibadah dhahirun. Apalagi perbedaan apa kurbah dan ibadah, perbedaan taat dan ibadah juga lebih jelas. Ibadah kan harus ada syarat dan rukunnya gitu. Kalau infak enggak kan, kamu intinya ngasih gitu. Nah ini kalau kamu ngasih ke orang, kalau hanya ngasih karena disuruh orang, disuruh kiai misalnya, tapi hatimu enggak, itu taat namanya. Kalau kamu ngasih ke orang, mengetahui itu ada manfaat di sana, kamu atas kesadaran, namanya kurba. Ditambah kalau kamu ada niat, memang ada niat gitu, niat beribadah, misalnya memenuhi syarat dan rukunnya, misal contohnya sholat, maka disebut ibadah. Ada syarat rukunnya, bedanya, lebih lengkap ibadah, apa komponennya. Nah, poin dari bait ini adalah tadi dikatakan waliqahatihi wa sabahatiha anwarus sabahim mubataliji. Walaupun kamu ngasih 1000 rupiah tapi atas dasar taat, bukan ibadah, bukan kurba, tapi taat saja karena takut pada kiai misalnya, atau karena takut pada pemerintah, itu juga memiliki cahaya yang dapat membantumu mungkin di akhirat nanti. Jadi seburuk-buruk apapun seseorang, kalau dia masih ada rasa taat, melakukan ibadah, walaupun hatinya gak nyambung, tidak ada ilmu pengetahuan, itu masih memiliki cahaya gitu, yang akan menerangi seseorang itu. Saya kira itu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa bismillah ilma walhamdulillah. Assalamualaikum